Halo Victorian, selamat datang kembali di review market mingguan dari PT Victory International Futures cabang Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Mirza Oriza Ahmad sebagai Head Analis sekaligus Wakil Pialang untuk PT Victory Jogja. Di review market hari ini ya, saya akan coba memberikan gambaran kepada Anda sekalian mengenai kondisi pasar komoditi untuk pekan kemarin, sekaligus juga nanti saya akan coba memberikan analisa untuk pasar komoditi yang sama untuk kira-kira 1 minggu ke depannya seperti apa. Oke, pagi ini saya mau mulai dari ya sama seperti biasanya kan, saya akan mulai dari komoditi emas sebagai komoditi spesialisasinya PT Victory Jogja. Dan kebetulan ini komoditi emas minggu lalu pergerakannya lumayan bergejolak ya, karena minggu lalu banyak sekali momen yang bisa dimanfaatkan para traders. Yang pertama, di tengah pekan itu ada pernyataan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi Federal Reserve minggu lalu ada rapat moneter yang kemudian hasilnya menegaskan atau menghapuskan spekulasi ya. Spekulasinya dari Desember itu dari Bank Sentral katanya awal tahun ini mau akan ada pemangkasan suku bunga. Tapi ternyata dari hasil rapatnya kemarin, Ketua Fed-nya Jerome Powell itu memberikan ketegasan bahwa kalau melihat dari kondisi ekonomi sekarang, sepertinya bulan Maret kita nggak perlu ada pemangkasan suku bunga ya. Efeknya Anda bisa lihat di pertengahan pekan harga emasnya sempat ngayun turun ya. Tapi kemudian dia bisa rebound lagi, bahkan bisa dibilang minggu lalu ya, harga emasnya sempat nyentuh harga tertinggi untuk 3 pekan terakhir. Jadi statementnya ini masih agak 50-50 memang ya. Di sisi lain kondisi inflasinya masih lumayan tinggi, jadi masih bagus sebenarnya kalau ada yang mau pegang emas untuk investasi, perlindungan terhadap inflasi. Tapi di sisi lain ini juga ada optimisme dari Bank Sentral kalau kondisi ekonominya AS bagus. Yang kalau kondisi ekonominya AS bagus, suku bunganya masih tetap tinggi, ya efeknya orang-orang pasti bakal nyari investasi yang punya bunga tinggi dong, daripada emas yang nggak ngasih bunga ya. Dan statement itu ya diperkuat lagi pada hari Jumat. Nah ini kalau di sini Victorians ada yang hari Jumat sempat ikut seminar dari Victory Jogja yang sore, atau mungkin ikut seminar dari Victory Jogja yang malam ya, yang ada live tradingnya. Anda bakal lihat kalau hari Jumat kemarin itu ada rilis data tenaga kerja dari Amerika Serikat yang hasilnya jauh lebih baik dari ekspektasinya ya. Tenaga kerjanya meningkat dibandingkan bulan Desember, kemudian jumlah penganggurannya masih di angka rendah 3,7%. Belum lagi ditambah rata-rata upah per jam juga ada kenaikan di Amerika Serikat. Dan ini memperkuat lagi argumen dari Bank Sentral bahwa kondisi ekonomi bagus, nggak perlu ada pemangkasan suku bunga. Dan efeknya Anda bisa lihat hari Jumat kemarin harga emasnya anjlok ya. Walaupun mungkin secara kalau Anda melihatnya mingguan ya, minggu lalu masih hitungannya ada kenaikan kalau dari pembukaan hari Senin sama penutupan hari Jumat. Jadi ada kenaikan sedikit ya, walaupun sekali lagi nggak bisa stay di level tertingginya ya, tapi minimal ada kenaikan sedikit. Nah, untuk minggu ini bagaimana gambarannya ya? Minggu ini kalau Anda melihat dari jadwal rilis data ekonomi ya, mungkin nggak akan semantap yang minggu kemarin. Jadi minggu ini belum, dari Amerika Serikat hitungannya masih relatif sepi ya. Otomatis mungkin kalau Anda transaksinya komoditi emas ya, minggu ini terlalu banyak untuk lebih banyak fokus ke analisa teknikal. Nah tapi kalau dari sisi gambarannya ya, saya kalau melihat dari data minggu lalu fundamentalnya sepertinya ini masih akan memberikan pressure, memberikan tekanan bearish pada harga emas.
Jadi kalau di sini saya lihat kemungkinannya untuk untuk minggu ini ya, untuk minggu ini kecenderungannya mungkin akan mulai bearish lagi ya, mungkin akan mulai bearish lagi. Hari ini dibuka di kisaran harga 2035 dan ada kemungkinan ya, ini kalau melihat dari targetnya, kalau memang pressure bearishnya masih bisa lanjut, kita mungkin akan lihat minggu ini harga emasnya kembali lagi ke sekitaran 2010 dolar per troy ounce ya. Jadi itu untuk gambaran market gold. Jadi mungkin kalau dari sini ya, Victorians bisa ngambil kesimpulan kalau mungkin ada yang mau bertransaksi ya. Kita mungkin fokus ke transaksi short ya, atau mungkin transaksi sell seperti itu. Itu untuk market goldnya. Kemudian untuk market oil ya, yang dari kemarin juga saya lihat ada beberapa yang request untuk reviewnya. Kalau kita lihat dari market oil minggu lalu ya, ini kebalikannya dari kebalikannya dari market emas ya. Kalau market emas itu secara mingguan masih ada kenaikan walaupun cuma sedikit, tapi kalau market oil, wah ini malah turun ya. Setelah di awal minggu dia sempat nyentuh harga tertingginya untuk sementara ini, untuk tahun ini ya, tapi kemudian berangsur turun dan sekarang ya kembali lagi ke level sekitaran pertengahan Januari ya, di sekitaran harga 72 dolar per barel. Nah, tapi dan kalau kita ngelihat kondisinya sekarang ya, di harga 70 ini areanya sudah area netral. Jadi kalau misalkan Victorians mau bertransaksi di market oil, mungkin ya bisa dapat dua arah itu ya. Mau transaksi long juga oke, mau transaksi short juga oke ya. Tapi kalau mungkin saya boleh nyarankan ya, ini area 72 ya. Area 72 ini secara jangka panjang ini kembali lagi berada di dekat area terendahnya di dalam ya rentang 2 tahun terakhir lah. Nah, jadi ini dekat area terendahnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau Victorians mungkin lebih suka tipenya bertransaksi kayak tipe orang investasi ya, nyari aset yang harganya murah kemudian kita beli untuk nanti disimpan untuk jangka panjang supaya profitnya maksimal. Oil ini sekarang ada di level yang memungkinkan untuk Anda yang mau seperti itu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya ceritakan ya untuk review market kemarin, dan juga pandangan market untuk 1 minggu ke depan. Dan sekali lagi ya, sebelum saya tutup selalu ya, ini review market kami ya sifatnya disclaimer ya, bahwa ini sifatnya hanya sebagai edukasi, bukan sebagai saran atau anjuran untuk Anda bertransaksi ya. Kalau Anda mau melakukan transaksi, harus selalu ada target profitnya, kemudian manajemen resikonya. Nah, itu rencana transaksi yang lebih detail kalau Anda butuh itu, Anda bisa koordinasi, Anda bisa kontak kami di Victory Jogja. Itu bisa add di IG-nya ya, @vif_jogja, supaya nanti bisa dihubungkan dengan financial konsultan kami yang bisa memberikan Anda saran transaksi sesuai yang Anda butuhkan, seperti itu. Dan ya, terakhir jangan lupa untuk bisa like videonya kalau Anda suka, dislike kalau mungkin nggak suka, dan jangan lupa subscribe ya, supaya Anda bisa dapat info untuk setiap minggunya untuk perkembangan market berikutnya. Dan selalu kalau ada request untuk market yang pengen dibahas seperti ini ya, yang Anda ingin kami bahas, bisa ditulis di kolom komentar ya, sekaligus mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami akan coba jawab. Oke, review market ini untuk hari ini ya, saya cukupkan sekian, saya undur diri, terima kasih.